Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Bismoko dari RPM Angkatan 2025. Di sini kita akan melanjutkan video tentang pemrograman komputer. Tapi sekarang temanya tentang fungsi ya. Oke, langsung saja. Nah, definisi fungsi sendiri adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk melakukan sebuah tindakan atau perhitungan. Kemudian tujuan dari fungsi yaitu mengorganisir kode agar lebih efisien, mudah dibaca, dan menghindari pengulangan. Nah, cara kerjanya dipanggil atau dijalankan dengan menyebutkan namanya dan dapat menerima data melalui parameter. Nah, ini contoh dari fungsi def sapa dalam kurung nama, print f tanda petik halo terus koma nama ya. Kalau kamu panggil sapa Andi, outputnya maka jadi halo Andi, gitu ya. Kemudian definisi parameter. Definisi parameter yaitu variabel yang didefinisikan di dalam tanda kurung saat mendefinisikan sebuah fungsi yang berfungsi untuk menerima data input disebut argumen saat fungsi dipanggil. Nah, tujuan parameter yaitu meneruskan nilai atau data ke dalam fungsi sehingga fungsi dapat melakukan tujuannya dengan data yang spesifik. Contohnya, dalam fungsi kuadrat atau angka, angka adalah parameter yang akan menerima nilai input. Nah, contohnya parameter def tambah a, b return a plus b. Kalau kamu panggil tambah 3,4, fungsi ini akan mengembalikan angka 7. Kamu bisa simpan hasilnya ke variabel. Nah, ini hasil tambah 3,4, print hasil, outputnya maka akan 7 ya. Kalau misal kali itu outputnya akan 12. Gitu ya. Oke, lanjut. Definisi return value. Nah, definisinya yaitu nilai yang dihasilkan atau dikirimkan kembali oleh suatu fungsi setelah selesai dieksekusi. Tujuannya memberi hasil dari pemrosesan fungsi kembali ke bagian kode yang memanggilnya, sehingga hasilnya dapat digunakan lebih lanjut. Nah, cara kerjanya menggunakan kata kunci return untuk mengakhiri eksekusi fungsi dan mengirimkan nilai keluarannya. Contoh, dalam fungsi kuadrat yang mengembalikan angka nilai 25 adalah return value jika angka adalah 5. Nah, ini langsung aja. Def hitung luas persegi sisi ya. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Returnnya adalah luasnya nanti. Memanggil fungsi dengan parameter 5. Hasil hitung luas persegi dengan sisi 5. Oke. Print f luas persegi dengan sisi 5 adalah hasilnya itu outputnya luas persegi dengan sisi 5 adalah 25 ya, sisi kali sisi ya. Lanjut. Scope variable. Scope variable atau cakupan variabel adalah konsep dalam pemrograman yang menentukan di mana sebuah variabel dapat diakses dan digunakan di dalam sebuah program. Batasan ini membantu mengelola penggunaan memori, mencegah konflik penamaan, dan membuat kode lebih modular dan mudah dipahami. Nah, ini ada contohnya, ada jenisnya. Scope variabel terbagi dua, yaitu local scope dan global scope. Nah, yang local scope dulu nih ya, atau cakupan lokal. Variabel lokal dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau blok kode tertentu. Variabel ini hanya dapat diakses di dalam area di mana variabel tersebut dibuat. Nah, fungsinya setelah fungsi selesai dieksekusi, variabel lokal dan nilainya akan dihancurkan sehingga menghemat memori. Nah, keuntungan membantu mengisolasi data, mengurangi konflik penamaan, dan menghasilkan kode yang lebih terstruktur. Ya, nah, ini contohnya. Def fungsi lokal, nama Andi, variabel lokal, print f di dalam fungsi nama adalah itu nanti outputnya nama. Fungsi lokal output di dalam fungsi nama adalah Andi. Mencoba mengakses variabel nama di luar fungsi akan menyebabkan error. Nah, try print nama except nama error as a, print error ya. Name nama is not defined. Nah, jika kamu mengetik Andi maka akan keluar ya.
akan nggak error. Kalau misalnya di luar Andi, maka programnya akan error ya. Lanjut ke global scope atau cakupan global adalah variabel global dideklarasikan di luar fungsi atau blok kode apapun. Karakteristik utamanya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, aksesibilitas dapat diakses dari mana saja dalam program, baik di dalam maupun di luar fungsi manapun. Lingkupnya mencakup seluruh program sehingga variabel ini terus ada selama program berjalan. Kemudian kekurangannya terlalu banyak menggunakan variabel global dapat meningkatkan resiko konflik kenamaan, menyebabkan perilaku yang tidak terduga dan mempersulit proses debugging atau pencarian kesalahan. Nah, ini ada contoh dari global scope. Nah, Python nama Budi variabel global, def fungsi global. Di dalam fungsi nama adalah bisa mengakses variabel global. Nah, fungsi global output di dalam fungsi nama adalah Budi. Range di luar fungsi nama adalah nama. Output di luar fungsi nama adalah Budi. Nah, okay. Jadi dia kalau global scope dapat mengakses dari mana saja dalam program, ya baik di dalam maupun di luar fungsinya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita membuat programnya ya. Oke. Seperti biasa kita dengan flowchart lalu scratch lalu ke Replit ya. Di sini kita akan membuat dua program, yaitu activity 6 atau function, dan satunya lagi adalah project automate school grade statistik ya. Oke, kita langsung saja kita ke chartnya ya. Pertama biasa start, dan ke bawah kotak print kalkulator instruction. Oke, lalu next ask the user for number one. Maaf, salah guys. Oke, ask the user for number two. Oke. Ask the user for operation type. Oke. Good. Nih. Operation is pertambahan. Jika yes, yes ya. Call add to number. Oke. Jika no, kurang ya. Oke. Operation is kurang-kurangan. Sama ya. Yes. Astagfirullah, gede sekali. Aneh. Jika no juga
No. Apakah perkalian? Apakah pembagian? Okay. And no. Yes. Yes. Oke. Jika tidak semua, print error message. Oke. No. Nih kita tambahkan return sum of number 1 and number 2. Oke, ini saya jelaskan sedikit. Jadi seperti biasa, pertama pasti diawali dengan start, kemudian cetak instruksi dari kalkulator, kemudian tanya pengguna untuk nomor satunya mau diisi angka berapa, kemudian tanya lagi pengguna untuk nomor 2 mau diisi angka berapa, kemudian jika sudah keduanya, tanya pengguna mau menggunakan operasi tipe apa, pertambahan, jika iya call add to number. Ya, nih. Kemudian misalnya bukan pertambahan, mungkin pengurangan, jika iya call add to number. Jika bukan lagi, apakah perkalian, jika iya call panggil add to number ya. Jika bukan lagi, apakah pembagian, operasinya itu pembagian, jika ya call add to number. Jika tidak semua ini, tidak empat ini, maka print error message akan dicetak ya. Error message akan dicetak ya. Nah, ini add to number, jadi nanti akan yang dari sini ya, call add to number akan memanggil ini add to number ini dan akan mengembalikan dan sum of number 1 and number 2. Nah, akan menjumlahkan nomor 1 dan nomor 2. Oke, ini full chartnya ya dari activity 7 function. Nah, mari kita ke scratch dan replit-nya. Oke, baik. Ini kita sudah di scratch. Di sini saya sudah itu programnya dulu ya. Sudah membuat dulu, belajar dari kesalahan video kemarin. Durasinya terlalu lama karena harus bikin scratch dulu, jadi saya di sini langsung membuat jadi saja. Nah, langsung aja, ketika diklik maka akan mulai. Nah, ini balok pink ini kita buat sendiri ya. Cara membuatnya, buat sebuah balok, pilih tipenya, dan di sini nama baloknya misalnya print instruction. Misalnya mau ditambahin input angka, nah tuh saya mau teks tuh ya gitu. Oke. Nah, print instruction kita buat lalu ditaruh di sini. Nah, kemudian kita ke sensor lalu tanya, masukkan sini,
tanya number one, kemudian atur ada di variabel nih, atur ini, masukkan sini variabel yang number one. Oke, lalu ke sensor, ke jawaban masukkan, lalu sensor tanya number two sama seperti tadi, tapi ini diganti variabelnya jadi variabel nomor 2. Jawaban tanya. Oke, mohon maaf tadi terputus karena baterai mikrofonnya habis ya. Nah, lanjut aja nih, tanya mau tipe operasi yang apa, mau pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, ini kemudian ke kontrol ke variabel, lalu atur variabel diganti operation, lalu ini ke jawaban, kita tambahin sensor jawaban. Nah, jika kita ini, jika tidak, dapatnya dari kontrol nih. Nah, ini jika tidaknya ditumpuk terus ya, ada 1 2 3 4 ada 4 ya. Oke, ini dapatnya dari operator, kemudian pilih yang ini yang sama dengan, nah, operator operation sama dengan 1 add to number 1 dan number 2. Ini buat balok ya, yang ini add to number. Oke. Jika tidak, jika operation sama dengan 2 nih, yang pertama pertambahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. Nah, oke. Jika itu operation subtract to number 1 dan number 2. Jika menggunakan operasi yang ketiga, maka multiply to number 1 dan number 2. Jika tidak, operasi number 4 akan bekerja ya, nomor 4. Jika tidak, number 2 sama dengan 0. Kalau pembagian dibagi dengan 0, maka divide to number 1, number 2. Jika tidak, division by 0 is not possible, tidak mungkin terjadi. Tunggu 2 detik lalu berhenti semua. Jika tidak, katakan operation number is not correct. Nah, tunggu 2 detik, berhenti semua lagi. Ini ada berapa sih? 1 2 3 4, ada 5 ya. Jadi ada 5 lapis nih. 1 tambah terus. Nah, katakan gabungkan dapat dari operator nih. Kita katakan dulu dari tampilan ya, katakan nih, masuk sini operator, gabungkan result ke variabel, lalu ini result di sini. Oke. Nah, kita coba ya programnya ya. Welcome to the calculator. Nah, yang bekerja yang ini nanti. Nah, ini yang maksudnya tadi 1 2 3 4 operation 1 nih, operation 1. Operation 2 nih 2. Yang ketiga ini, oh iya tadi saya belum jelasin yang ini ya. Oke. Ini untuk mempermudah dari ini ya, kita membuat ini. Kalau ini kan nanti bakal numpuk-numpuk ya. Oke, kita print interaction ini maksudnya adalah nanti akan itu, katakan welcome to the calculator, tunggu detik, katakan provide to number and then an operation type, tunggu detik. Nah, ini nanti kan ini ada ping lagi, operation yang pertama yang ini add to number. Nah, ini add to number diartikan yaitu atur result ke number 1 ditambah number 2. Oke, yang operasi kedua subtract to number ini akan diartikan sebagai nomor 1 dikurangi nomor 2. Yang ketiga begitu diartikan nomor 1 dikali nomor 2. Yang keempat nomor 1 dibagi nomor 2. Kita langsung coba aja programnya. Welcome to the calculator, provide to number and then operation type. Nomor 1 misalnya 4 kali 2. 4 3 tadi mencetnya. Saya mau ini aja tambah. Jadi resultnya 7. Oke. Kita coba yang dibagi 0.
9 bagi 0, 4 ya. Okay, division by 0 is not possible, tidak akan mungkin terjadi. Nah, itu dia program activity 7 atau function, yaitu function ya. Nah, jadi begini programnya. Nah, kita lanjut ke project ya. Oke, dimulai dari flowchart, scratch, dan kita belum replit yang ini ya. Oke, kita ke replit dulu baru ke yang program project. Oke, ditunggu. Kita lanjut ke replit ya untuk activity 7. Balik untuk activity 7 ya. Oke, langsung aja kita membuat ya, dev instruksi kode kurung, lalu oke, selamat datang di program. Oh ya, ini enggak seperti biasa ya, saya pakai bahasa Indonesia. Oke, selamat datang di program kalkulator sederhana. Print, masukkan 2 angka dan nanya aja. Oke, lanjut. Kita langsung angka 1 atau gini, float input, masukkan angka pertama. Oke, ini sama. Oke, lanjut dev penjumlahan. Bentar. Oke, ini angka 1, angka 2. Ini kenapa salahnya? Oke, return ini ya, 1, angka 2. Lanjut. Sorry nih. Oke. Oke, lanjut. Ini sudah ya. Ntar saya cek dulu. Oke, lanjut. Dev pengurangan. Oke, ini sudah ada, langsung tab. Return. Oke, lanjut dev perkalian sekarang. Oke, seperti ini dev perkalian angka koma angka 2, return angka 1 kali angka 2. Kemudian dev pembagian sekarang. Nah, terus return 1 per angka 2 guys. Lanjut. Sudah ada 4 operasi sama dengan integer. Oke, input, lanjut. Nah, ini ya. Oke, ini kenapa kayak gini nih? Bentar. Oke, lanjut. If operasi sama dengan 1. Nah, ini oke, print
hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 adalah penjumlahan angka 1 dan angka 2. Lanjut, if operasi 2 maka print hasil pengurangan angka 1 dan angka 2 adalah pengurangan angka 1 dan angka 2. Lanjut, if operasi 3 itu perkalian ya. Nah, hasil perkalian angka 1 dan angka 2 adalah ini perkalian angka 1 dan angka 2. Lanjut, if operasi 4 print hasil pembagian angka 1 dan angka 2 adalah pembagian angka 1 dan angka 2. Oke. Lanjut, terakhir result ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi harusnya elif ini. Elif ya. Oke. Misalnya else jika tidak semua di atas, print operasi yang Anda pilih tidak valid. Oke, programnya ini ya. Tadi ngubah elif, mari sekarang kita running. Oke, coba masukkan angka pertama 7 kali 7, angka keduanya 3, kemudian saya mau penjumlahan, hasilnya 7 tambah 3 yaitu 10. Kemudian lanjut kita coba angka lain 5, 4 perkalian. Oke, 20 ya. Sudah. Ini merupakan activity 7 kalkulator sederhana ya. Mari kita lanjut ke project ya, dimulai dari flowchart lalu scratch dan replit. Oke. Baik, kita lanjutkan ke program project automate school grade statistik. Oke, langsung aja kita buat flowchartnya di sini. Yang pertama seperti biasa start ya, kemudian create empty grade list. Oke, ini kita jarakin sinilah. Oke, lanjut call get grades from user. Nah, lanjut print grades and number of grades. Nah, oke. Ya sudah, segini kita buat untuk get grades for user. Ask for a grade. Oke, bentar. Grade is -1 jika yes, jika yes, return grade. Oke, misalnya no, grade between 0 and kita 0 sampai 10, 0 and 8 and 10. Jika no, print error message.
kasih menu. Jika yes, add grade tulis. Oke. Yes ya. Ini akan dikirim Oke. Ini kenapa panjang bener ya? Oke. Tuh, grade tulis misalnya print error message, kita kembalikan juga ke sini. Nah, oke, saya jelaskan sedikit. Nah, start flowchart pasti semua program pasti dimulai dengan start ya. Tuh, buat grade list kosongan, kemudian panggil get grades for user, kemudian cetak grade and number of grades. Nah, get grades for user kan manggil, berarti kita memanggil flowchart lain. Nah, ini flowchartnya get grades for user. Pertama tanya a grade is min 1. Jika yes, return the grade. Jika no, grade between 0 and 10. Menanyakan. Jika tidak, print error message, lalu dikembalikan ke dimulai dari awal, ask for a grade. Jika yes, add grade to list, lalu dikembalikan lagi to ask for a grade. Nah, gini ya gambarannya. Jadi nanti kalau misalnya yes, akan dibalikin lagi, ditanya misalnya untuk memberhentikan programnya kita ngetiknya min 1. Kalau misalnya 0 sampai 10 terus, dia programnya akan berulang-ulang terus. Nah ya, kalau ini kalau no error message akan diulang juga terus kalau di luar jangkauan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke scratch dan replit-nya ya. Oke, kita ke scratch dan replit-nya. Kita lanjut. Ini ada sedikit tambahan untuk stack 2 ya, ada stack 2 nya. Nah, oke, ini perbedaannya apa? Jadi ini seperti tadi, data validasi di video yang sebelum ini, data validasi dan yang biasa ya. Oke, perbedaannya di sini. Mulai dari yang ini kalau ini sama, get grades for user tetap sama, dia tetap sama. Perbedaannya ada di sini ya, dari diamond sini ya, terus dikaitkan dulu. Oke, sudah terkait. Oke, perbedaannya mulai dari yang sini ya. Oke, diamond, kemudian tulis number of grades lebih dari 0. Saya cari dulu lebih dari 0 mana ya, lebih oh ini lebih dari 0 misalnya. Oke, ini sepertinya nggak muat, jadi kita pikirin aja. Misalnya no end of program, terus dulu no. Oke, jika yes akan lanjut lagi to print grade and number of grades. Jangan lanjut
compute list minimum. Lanjut lagi ke bawah, compute list maximum. Ada lagi compute list average. Oke, kemudian terakhir yaitu print minimal, maksimal, and average. Oke, programnya ends atau selesai. Oke, compute list kita buat lagi di sini karena ini manggil seperti get grades for user ini. Lanjut, kita mulai dengan ini ya, langsung compute list minimum. Oke, ya, set minimum for first element. Oke, kita kasih jarak dulu. Lanjutannya, sorry salah, harus diamond. Oke, diamond plus grade of grade list. Oke, oke, jika yes, return minimum. Oke, ini jika no, jika no grade lebih kecil minimum. Jika yes, no, yes, turunin aja nih ya, biar jelas. Oke, oh ini belum ya. Jika yes, set minimum to grade. Oke, ini ini jika no ya, no. Oke, ini jika itu ya, set minimum to grade, dia akan berulang-ulang sama seperti yang ini tadi. Oke, yang terakhir yaitu compute list average. Compute sum of all element. Oke, ini sudah jadi. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Pertama, startnya sama seperti tadi, buat grade list kosongan, kemudian call get grades for user. Nah, ini get grades for user, kalau manggil pasti ada vocab baru. Nah, ini get grades for user akan menanyakan for a grade. Kalau grade-nya kurang is min 1, maka return grades akan dikembalikan ke sini. Nah,
Jika tidak, grade between 0 and 10. Jika yes, add grade to list. Nah, dia akan kembali menanyakan lagi. Jika no, dia tidak akan dicatat, tapi dia langsung menanyakan kembali untuk mengisi jawaban yang benar gitu. Oke, lanjut. Number of grades lebih dari 0. Jika enggak, program akan langsung selesai. Jika iya, dia akan berlanjut. Print grade and number of grades, kemudian compute list minimum, lanjut compute list maximum, compute list average, print minimum maximum and average, dan lalu selesai. Nah, ini compute list minimumnya seperti ini. Set minimum for first list, first element, kemudian last grade of grade list, no, grade kurang dari minimum. Jika iya, set minimum to grade, lalu ini tadi lupa nih, last grade of grade list. Kalau yes, dia akan return minimum. Jika tidak, grade kurang dari minimum. Jika ya, set minimum to grade, lalu kembali lagi ke set minimum for first element untuk melanjutkan, mengulang-ulang lagi sampai ketemu angka yang diinginkan ya, grade yang diinginkan. Jika tidak, dia akan menanyakan kembali ya, menanyakan kembali ke awal. Oke, kita lanjut. Untuk compute list maximum ini, dia sama seperti ini sebenarnya. Kita buat dulu. Oke. Kita kok hilang ini guys, satu. Oke, zoom, tapi bedanya compute maksimum. Nah, ini juga maksimum. Oke, ini beresiko cok. Oke, kita lanjut ke compute list maximum, sama seperti yang ini ya, compute list minimum ini, tapi bedanya set maksimum. Nah, lanjut ke compute list average, dia akan langsung compute sum of all element. Nah, ini kan kok pertama print grades and number of grades, kemudian compute list minimum, lalu compute list maximum, lalu kalau sudah compute list average, kemudian print minimum, maximal, and average, lalu selesai programnya. Oke, itu aja. Nah, kita lanjut ke scratch dan repliknya ya. Tentang tadi kan yang compute list maximum masih titik-titik ya. Maksud dari titik-titik itu seperti ini. Compute list maximum, dia akan melanjutkan set maximum for first element, lanjut ke last grade of grade list, kemudian jika yes, return maximum. Jika no, apakah grade lebih besar maksimum. Jika no, dia akan mengulangi dari awal lagi sampai yes. Yes pun juga seperti itu, dia akan mengulangi lagi sampai menemukan angka yang diinginkan. Kalau yes, set maximum to grade. Jadi set maximum to grade, misalnya ada yang lebih besar lagi, dia akan mengulang-ulang lagi sampai nanti angka terakhir ya, grade list terakhir. Dia akan mencari mana yang paling besar dari list tersebut. Oke, seperti itu ya. Oke, baik, ini kita
langsung saja ke Scratch ya, yang Project Automate School. Oke, pertama ketika diklik maka akan mulai. Kita selanjutnya ke variabel, lalu pilih yang hapus semua dari variabelnya grades. Kemudian seperti tadi kita buat sebuah balok ya kalau kita itu nih. Oke, kemudian kita masukkan yang get grades for user. Dia akan mengolah data yang ini, artikan get grades for user. Atur, kita ke sini Ctrl bener sih ke variabel, astagfirullah. Atur ask for grade ke true, ulangi sampai ask for grade sama dengan false. Tanya next grade dan tunggu. Ini tanya dapat dari sini, spin, ulangin sampai dapat dari control, ulangin sampai. Nah, oke. Jika tidak ya, grade sama dengan -1, atur ask for grade ke false. Nanti program akan langsung selesai. -1 to stop. Jika tidak, jika grade lebih dari -1 dan kurang dari 11, tambahkan grade ke grades. Nah, ke kolom ini number list. Jika tidak, katakan please provide a grade between 0 and 10. -1 to stop, tunggu 2 detik. Oke, lanjut. Jika panjang dari grade sama dengan 0, katakan you have not given any grades, tunggu 2 detik, berhenti semua. Lanjut, katakan gabungkan. Bentar, ini dapat katakan dari tampilkan ya. Nih, tunggu dapat dari kontrol, tunggu dan berhenti semua dapat dari ini, kontrol juga. Nah, katakan ini dapat dari tampilan, kemudian gabungkan dapat dari sensor ini, kemudian gabungkan lagi di double. You given panjang dari grades dapat dari ini, panjang dari grades ini itu variabel grades. Tunggu 2 detik. Compute list minimum grades, compute list maximum, compute list average. Nah, ini kita ke sini. Compute list minimum diartikan ke ini, atur minimum ke benda 1 dari grades, atur indeks ke 1, indeks ini masukin gini, set tuh, lalu ulangi dapat dari nih panjang dari grades kali. Jika benda nih operator dulu, kurang dari benda indeks dari grades kurang dari minimum, atur minimum ke benda indeks dari grades, ubah indeks sebesar 1 ya. Nah, lanjut maksimum, compute list maximum number list, atur maksimum ke benda 1 dari grades, atur indeks ke 1, ulangi panjang dari grades sekali. Ini bedanya maksimum dengan minimum, cuman tanda baca ininya doang ya. Ini kurang dari, ini lebih dari. Nah, lanjut average, dia sama, perbedaannya ini atur sum, atur indeks, ulangi panjang dari grades, ubah sum sebesar benda indeks dari grades, ubah indeks sebesar 1. Nah, atur average sum per panjang dari grades. Nih, kita coba running ya. Oke, sebelum running kita keluarin dulu. Katakan gabungkan minimum, dia memunculkan minimumnya nanti di sini, maksimum nanti di perkataan yang muncul maksimum, dan average nanti akan muncul average. Oke, kita coba ya start. Misalnya nilainya 7, 8, 9, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, segitu cukup. -1 untuk menyelesaikan. Nah, you given 11 grades, 11 panjangnya. Yang paling kecil nilainya 2, kemudian yang paling besar nilainya 9, dan rata-ratanya 6,18, 18, 18, 18, 18, 18, 182, dan seterusnya itu ya.
Oke, ini merupakan scratch dari project Automate School ya. Nah, kita sekarang lanjut ke Replit. Oke. Baik, kita lanjutkan project Automate School Grade Statistik di Replit atau dengan bahasa Python. Oke, langsung aja. Pertama, di baris pertama def get grades from user. Nah, nih lalu tik 2 dan baris kedua grades dengan tutup buka kurung kotak ya, buka tutup kotak kurung kotak ya, from grades dengan true. Oke. While ask from grades ini sama, jadi langsung kita tab. Selanjutnya grade sama dengan integer input next grade. Oke, sudah. Lanjut, ini kurang ya. Put if grade sama dengan -1, ask for grade files. Okay. Else okay. Nah, else if grade lebih besar sama dengan 1, 0 kurung and grade kurang dari atau sama dengan 10, 2 grades happen grade. Else sorry else print please provide a grade between plus oke, lanjut. Return grades def compute list minimum number list. Oke, 2
minimum dengan number list no. Oke. Masalahnya di mana nih guys? Dev compute list minimum. Oh ini number list for number in number list. Oke, number list titik 2 if number kurang dari minimal maka minimal sama dengan number. Oke, kita memberi return minimal. Next, dev compute list maximum. Oke, number list next maximum dengan number list no. Okay. For number in number list if ini salah ya, huruf besar. Okay. If number lebih besar maksimum titik 2 nah ini maksimum sama dengan number return maximum. Oke, lanjut ke yang keempat, dev compute list average number list. Okay. Sum sama dengan 0 for number in number is dengan sum plus sama dengan number. Average dengan sum plus number list. Oke. Ini apa salahnya? Sebelum pindah ya. Dan merah soalnya. Kuning. Oke, kita next dulu mungkin. Oke, kita return average. Oke, dev grades dengan get grades for user. Okay. If on grades sama dengan 0. Maaf terputus. Seperti biasa, Ben became gratis. Lanjut, print
grades, next, exit, buka tutup kurung, lalu print grades. Yes sir, print you given sorry ini nanti student grades. Oke, sorry tadi you give wait, nih ada yang kelebihan ya. Oh ini dia kenapa begini guys, sorry ini salah. You given you not given any grade. Terus dulu. Oke, ini oke, kita lanjut yang ini student grades. Plus oke ini oke, lanjut minimum dengan compute list minimum grades. Oke, lanjut maximum and compute list maximum grades. Oke, average and compute list average. Oke, ini biar oke, lanjut print min 2 kita 01 tambah stir minimum. Oke, plus max maximum. Oke, plus nih, lalu terakhir average. Oke, kita coba ini aman ya. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bisa? Oke, next grade misalnya 4 5 6 7 9 1 0 min 1. Oke, ada 7 di sini ya. Yang paling kecil itu 0, max-nya 9. Nah, ini kayaknya dikasih jangkauan ini. Oke, kita coba lagi biar terlihat rapi ya. 5 4 3 2 1. Oke, min 1 untuk mengkiri. Jadi di sini ada 5 grade, 1 2 3 4 5. Oke, ada 5 ya. Yang paling tinggi 5, paling kecil 1, dan average-nya rata-rata 3. Oke, jadi ini merupakan contoh Replit dari project Automate School Grade Statistic.
Nah, mari kita ke penutupan. Oke. Baik, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah.